Teori nativisme, empirisme, dan konvergensi. Tugas perkembangan peserta didik. Dosen pengampu Kuswono, MPD. Disusun oleh Lova Julia Putri, NPM 20220009. Prodi Pendidikan Sejarah. Teori nativisme. Nativisme merupakan kata dasar dari bahasa Latin. Natus yang artinya lahir, atau nativus yang mempunyai arti kelahiran atau pembawaan. Nativisme merupakan sebuah doktrin yang berpengaruh besar terhadap teori pemikiran psikologis. Teori nativisme ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai dengan 1860. Yaitu seorang filosof Jerman. Ini mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, atau faktor pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Pembawaan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Manakala pembawaannya itu baik, baik pula anak itu kelak. Begitu pula sebaliknya. Andai kata anak itu pembawaannya buruk, buruk pula pada masa pendewasaannya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang adalah potensi hereditas atau bawaan, bukan potensi pendidikan. Pendidikan dan sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Teori ini juga termasuk dalam filsafat idealisme yang mengemukakan bahwa perkembangan seorang hanya ditentukan oleh keturunan, yaitu faktor alam yang bersifat kodrati. Menurut nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Pendidikan dan lingkungan tidak berpengaruh sama sekali dan tidak berkuasa dalam perkembangan seorang anak. Dalam ilmu pendidikan, teori nativisme ini dikenal sebagai pandangan pesimisme pedagogis. Teori ini disebut pula dengan biologisme, karena mementingkan kehidupan individu saja, tanpa memperhatikan pengaruh-pengaruh dari luar. Perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh 1. Faktor genetik atau keturunan, 2. Faktor kemampuan atau bakat, 3. Faktor pertumbuhan. Tujuan teori nativisme yaitu 1. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki, 2. Mendorong seseorang mewujudkan diri yang berkompetensi, 3. Mendorong seseorang dalam menentukan pilihan, 4. Mendorong seseorang untuk mengembangkan potensi dari dalam dirinya. 5. Mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Selanjutnya, teori empirisme. Nama asli teori ini adalah The School of British Empirism atau teori empirisme Inggris. Pelopor teori ini adalah John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Teori ini mengemukakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong yang berwarna putih dan belum ditulis atau teori tabula rasa. Jadi sejak dilahirkan, anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa dan anak dibentuk sekehendak pendidiknya. Di sini kekuatan ada pada pendidik, pendidikan dan lingkungannya yang berkuasa atas pembentukan anak. Teori empirisme ini merupakan kebalikan dari teori nativisme, karena menganggap bahwa potensi atau pembawaan yang dimiliki seseorang itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam upaya pendidikan. Semuanya itu ditentukan oleh faktor lingkungan, yaitu pendidikan. Teori ini disebut juga dengan sosiologisme, karena sepenuhnya mementingkan atau menekankan pengaruh dari luar. Dalam ilmu pendidikan, teori ini dikenal sebagai pandangan optimisme pedagogis.
Tujuan teori empirisme yaitu 1. Sebagai faktor penentu bagi perkembangan seseorang yang bersumber dari berbagai sistem pendidikan. 2. Mendorong seseorang dalam penguasaan terhadap bidang pengetahuan. Yang ketiga, agar pendidikan seseorang menjadi relevan dan paling efektif yang berorientasi pada pemberdayaan, pendidikan, dan pengalaman anak-anak didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori konvergensi. Teori ini pada intinya merupakan perpaduan antara pandangan nativisme dan empirisme, yang keduanya dipandang sangat berat sebelah. Tokoh utama teori konvergensi adalah Louis William Stern pada tahun 1871 sampai dengan 1938, yaitu seorang filosof sekaligus sebagai psikolog Jerman. Teori ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman atau lingkungan. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Perkembangan yang sehat akan berkembang jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensialitas kodrati seseorang bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuannya. Dan kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat apabila segala pengaruh lingkungan merusak, bahkan melumpuhkan potensi psikofisiknya. Dengan demikian, keadaan ini dapat dinyatakan bahwa faktor pembawaan maupun pengaruh lingkungan yang berdiri sendiri tidak dapat menentukan secara mutlak dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan pribadi atau struktur kejiwaan seseorang. Berdasarkan teori nativisme, untuk mendukung teori tersebut di era sekarang, banyak dibuka pelatihan dan kursus untuk pengembangan bakat, sehingga bakat yang dibawa sejak lahir itu dilatih dan dikembangkan agar setiap individu manusia mampu mengolah potensi diri, sehingga potensi yang ada dalam diri manusia tidak sia-sia karena tidak dikembangkan, dilatih, dan dimunculkan. Sedangkan yang terjadi dari realisasi paradigma empirisme, salah satunya adalah munculnya reduksi terus-terusan atau bahkan penghilangan dimensi dan peranan internal dalam proses pendidikan. Berpijak dari pandangan bahwa faktor ekstern manusia merupakan faktor penentu, maka upaya yang dilaksanakan akan terus-terusan berorientasi pada pemberdayaan aspek luar diri manusia itu sendiri. Reduksi dan bahkan penghilangan dimensi dan peranan internal manusia justru akan mendorong dan mengarahkan manusia yang menjadi anak didik ke arah sekularisasi kehidupan dari aspek-aspek rohani, terutama naluri keagamaan. Dari bermacam-macam istilah teori perkembangan seperti di atas, teori konvergensi merupakan teori yang dapat diterima oleh para ahli pada umumnya, sehingga teori ini merupakan salah satu hukum perkembangan individu di samping adanya hukum-hukum perkembangan yang lain. Jadi, baik faktor pembawaan atau gen dan lingkungan itu diperlukan bagi seseorang meski hanya sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan temperamen, tinggi badan, berat badan, kecakapan membaca, dan sebagainya. Tanpa gen, tidak akan ada perkembangan. Tanpa lingkungan, tidak ada pula perkembangan. Karena pengaruh lingkungan tergantung pada karakteristik genetik bawaan. Jadi, dapat kita katakan bahwa kedua faktor di atas saling berinteraksi.